Alhamdulillah kita sudah memutuskan part 1 ya, tipu daya setan dalam hal taubat dan inabah. Amma badu, dalil ibadah isti'anah. Isti'anah artinya sudah tahu? Memohon pertolongan. Adaha berarti kepada Allah. Dasar firmannya ada yang tahu isti'anah itu? Dasar firman minta tolong kepada Allah itu dasar firmannya, dalilnya harus tahu, itu gampang kok. Al-Fatihah ayat 4. Iya karena bodu wa iya karena nasta'in. Ada yang tahu artinya? Hanya kepada engkaulah kami beribadah, hanya kepada engkaulah kami memohon pertolongan. Selain itu enggak. Jadi orang yang inabah enggak minta tolong ke andung lagi. Sampai udah langsung sama Allah aja. Alhamdulillah besok katyo anu ngawan tuh jemaah datang anu inabah karena antu lah inabah pulang lagi begitu. Orang inabah udah di luar kemarin gajinya. Iya karena budu wa iya karena stain hanya kepada Allah. Inabah tuh diriwayatkan ya dalam hadis sahih, ida asta'in fasta'in billah. Sahih, apabila antum mohon pertolongan maka memohonlah pertolongan hanya kepada Allah semata saja. Iya, kalau kita masih syariat, masih separuh-paruh ilmunya, langsung ke Allah. Siapa ente? Masuk gubernur aja dicegat. Berarti antum sudah inabah. Udah langsung aja, besok nggak boleh ngaji ya. Sendiri aja. Orang inabah harus punya majelis. Jujur tuh. Iya kan? Itu syaratnya. Kalau belum punya majelis masih turun. Kasya. Masih bisa turun abah, masih bisa turun HP. Paham? Kaji makomat dong. Ada level. Jadi ida asta'in fasta'in billah. Apabila antum mohon pertolongan maka memohonlah pertolongan kepada Allah saja. Kesimpulan dalil ayat tadi merupakan dalil bahwa di antara jenis isti'anah meminta pertolongan ada yang tergolong ibadah. Penjelasan dalilnya dalam ayat tersebut didahulukan iyaka. Iyaka didahulukan kan? Bukan nasta'in. Iyaka artinya jangan. Sebelum nasta'in, sebelum meminta pertolongan. Paham ya? Ini kan menunjukkan pembatasan. Bersifat khusus. Ya. Karena dalam kaidah ilmu sastra Arab, halo, pusing dulu nih. Ilmu ma'ani wal bayan disebutkan mendahulukan sesuatu yang hak harus diakhirkan menunjukkan faidah pembatasan dalam bahasa Arabnya pada asalnya usulnya susunan jenis kalimat yang terkait dengan ayat tadi adalah didahulukan amil atas ma'mul yaitu natas inu iyaka meminta bantuannya, sedangkan ayat tadi ma'mulnya ini di ilmu bayan ya selesainya didahulukan atas amilnya sebabnya. Udah nggak usah dikaji itu pusing tuh. Ilmu bayan pernah? Ada yang belajar ilmu bayan? Yang duduk nggak belajar ilmu bayan tapi pandai kok ya. Nggak pernah kopi ya bait lah. Udah inabah nih harus bait. Cari nasab sendiri. Ya. Hanya boleh ditujukan kepada Allah semata. Dengan demikian tidak boleh memohon pertolongan yang disampaikan
Kalau sudah tingkatan ibadah menyembah kepada Allah harus sama dengan itu. Kalau menyembah hanya Allah semata, itu ke inabah. Jadi inabah nggak boleh mengingat dosa. Yang diingat hanya Allah. Betul? Adapun dalil keduanya, hadis Tirmizi Ahmad bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ida asta'in fasta'in billah." Tadi udah disebut. Apabila Anda memohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan hanya kepada Allah semata. Kalau makomatnya sudah diinabah. Alasan pendalilannya adalah sebagai berikut. Rasulullah SAW memerintahkan kita bahwa kita hendak memohon pertolongan agar memohon pertolongan kepada Allah saja. Karena perintah isti'anah billah yaitu pada kalimat maka memohonlah pertolongan kepada Allah disebutkan dalam konteks kalimat jawaban yang disebut jawabus syarti dari kalimat syarat. Dari yang disebutkan sebelumnya yaitu apabila antum mohon pertolongan, hal ini mengandung makna pembatasan. Dengan demikian makna hadis tadi adalah jika antum hendak memohon pertolongan maka janganlah antum memohon pertolongan kepada siapapun juga, termasuk andung, termasuk duit, termasuk ikhtiar, tapi hanya kepada Allah saja. Maka Sufi duduk aja dapat duit. Ya. Betul. Saya Siti Jenar petik tuh apa buah kelapa jadi emas. enggak gitu, jangan. Karena sudah makomatnya tinggi banget gitu. Jadi dapat disimpulkan bahwa isti'anah mutlak tauhid ke Allah saja. Ada yang tergolong sebagai ibadah yang dicintai Allah, sangat dicintai Allah karena harus ditunjukkan kepadanya saja, termasuk juga isti'anah dari tipu daya setan. Kita bahas. Kalau antum kena tipu daya setan, antum minta tolong sama batu cincin, sama kemenyan, sama antum belau, ada kacau. Itu belum inabah antum. Apalagi sama takut, kacau. Baru dilihatin itu yang merah-merah atau birit-birit, nyungsep lagi, itu belum isti'anah tuh. Belum minta pertolongan. Kalau perkara itu minta pertolongan kepada Allah saja. Kalau inabah udah nggak akan datang itu 100 km aja, ya ngelihat antum itu udah kabur dia tuh yang aneh-aneh. Kita bahas. Termasuk juga kita minta pertolongan dari tipu daya setan. Itu hanya kepada Allah saja. Kalau kepada Allah saja pasti cespleng deh, kabur dia tuh. Yang memang luar biasa. Kalau udah ada hidayah. Bukan hanya kalangan orang awam saja ya. Ya, bukan. Antum orang-orang soleh di sini yang makomatnya udah pada tinggi. Juga bisa ditipu dayai oleh setan. Bener gak? Antum semuanya udah tinggi. Alhamdulillah. Bener. Jadi antum bukan awam lagi. Makanya gak boleh nanya manung. Tapi harus punya jamaah. Besok kalau nggak punya jemaah, awas, doain lo. Duduk. Ya. Orang soleh aja, ulama saja bisa masuk perangkap setan. Kelihayan setan itu di situ. Santiang mana mangico. Santiang mana suruh membuat maksiat. Kalah awak kok. Itu setan. Benar. Pertanyaannya, setan di mana letaknya? Di badan antum. Korin. Itu diuji. Enggak gratis hidup sini loh. Siapa bilang hidup ini enggak gratis? Diuji. Betul kan? Maka diciptakan surga neraka. Jadi orang soleh juga bisa terjerumus ke perangkap setan. Kelihayan setan dalam menyesatkan manusia, termasuk juga orang soleh. Jika orang soleh hanya selalu ingat dosa saja. Kalau orang soleh berbuat dosa, ingatnya dosa aja kan? Benar kan? Kalau orang nggak soleh pas berdosa pede saja, merasa nggak berdosa kan? Masa nggak ingat dosa kan? Keren mana tuh?
Padahal yang ingat dosa walaupun soleh itu termasuk kena masuk perangkap setan. Kajinya kemarin. Jadi orang soleh itu selalu ingat dosa saja. Sampai nangis dia kan. Padahal itu perangkap setan loh. Padahal kalau inabah nggak boleh ingat itu tadi. Masa sholat ingat dosa? Sholat tuh ingat Allah. Ya. Oh, udah keren tuh. Maka ini pun juga masuk jebakan setan. Sampai-sampai Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili berkata, pintarnya setan itu, orang soleh itu dipermalukan supaya ingat dosanya waktu inabah, waktu kembali kepada Allah. Kalau masih mandi nggak apa-apa. Itu di bab 1 kemarin. Sudah Antum bahas kan? Nah, jadi menyikapi perangkap setan di zaman sekarang untuk tidak selalu ingat dosa. Sikapinya, ingatnya Allah. Sepakat? Sepakat kan nih? Berapa banyak antum kemarin buat dosa? Sampai sekarang dosa waktu antum bujang masih diingat-ingat. Mantan den ternyata rancak nan dulu. Deh di bawah mojok den menyasa jonan kini kok. Bato. Ajan kicuan dong. Kalau lain abah nggak boleh itu ingat, betul tak? Setuju? Dan itu termasuk perangkap setan. Akibatnya secara kejiwaan apa kalau ingat dosa? Ogah melakukan kebaikan. Benar nggak? Pasti tuh. Kenapa Andung bisa sih? Makanya Andung pede. Kok duduk pede? Karena pakai ilmu. Coba antum berilmu deh. Thalibul ilmi. Walaupun antum sakubang, sakaraan yang dosa antum pede, antum jadi mubalik. Akan pede, percayalah. Makanya antum tantang nih. Kalau antum masih bakubang, udah jadi mubalik on. Kan orang menjadi mubalik tuh ba'ah. Aden mesti lulusan IAIN. Aden mesti sholatnya batu kecil orang batu, tapi indak baitu bilo jadinya khalifah bilo. Jadi ogah secara kejiwaan untuk melakukan kebaikan. Makanya Andung pede karena menggunakan ilmu. Saya juga punya dosa. Andung juga ada dosa. Dan saya ingat, tapi kalau ingat terus dosa saya, akhirnya tidak mau ceramah. Benar kan? Nggak mau memberi nasihat. Apa sebab? La'annaka tastamiruhi fi tadkuri katayaka. Ya kan? Karena ingat dosa terus, malas ngaji, malas zikir, malas datang berthalibul ilmi, karena masih belum suci den. Kamu kayak gitu. Memang betul, ada hadisnya. Itu kalau sering ingat dosa, Aden masih mabuk, male den ngaji ketapean doang. Beko kane sekap. Kamu larinya tuh. Prinsip yang seperti itu sudah tertipu setan. Jangan mau lawan, walaupun bakubang datang ketapean doang, walaupun di toko. Bakal kok. Kok masih ada nama rasoinya harus suci datang ke Andong? Kan lucu. Betul nggak? Logika sih. Prinsip itu disalahi oleh Quran. Malah tambah dosa. Andong ingat ya, manusia itu nggak bisa cuci, nggak bisa bersih, kemana-mana bohong kan? Kecuali kalau mau bertalibul ilmi, zikir, ngaji, dijanjikan Allah, antum bisa suci. Maka kalau bakubang datang kemari, kita gunda aja dahar, betul kan? Kan bukan untuk ando. Paham sampai si kau ikhwan awat? Kanai lah bodoh ting. Masya Allah. Ya. Jadi kamu jadi mubalik tidak berani. Jadi kiai nggak berani mengajar ngaji. Tidak berani
Mengurus musola nggak berani, menasihati kebaikan tidak berani. Sebab merasa dirinya belum bersih dan belum baik. Bilo ke baik, bilo ke bersih, ndak ada. Bersihnya itu kalau ngurus ngaji. Kalau antum menasihati, pede aja lah. Yang bahaya jadi guru ngaji, diawas orang nggak bisa ngaji, ajarin diri, betul kan? Pak kok masih belum pede. Nah, besok nucikui loh. Besok antum harus punya jemaah. Iyalah udah diinabah. Benar ini. Sebagaimana perkataan orang Al-Hikmah, Syekh Asy-Syamarkandi menuturkan dalam kitab Tanbih Al-Ghafilin. Baca aja deh. Ada 10 pintu yang menyebabkan godaan setan masuk pada diri manusia dan antum malas menasihati orang. Ada 10. Pertama, buruk sangka. Selalu merasa kurang terhadap pemberian yang ada. Kebalikannya adalah baik sangka, yang disebut qanaah atas apa yang diberikan Allah. Lantas apa yang memecah penyakit buruk sangka? Pecahkan itu. Kuatkan rasa qanaah. Dasarnya mana? Allah berfirman Hud 11 ayat 6. Iqra ikhwan. Pertama, orang yang mudah kerasukan. Ada 10. Pertama buruk sangko. Dasarnya kecil Allah di Hud 11 ayat 6. Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang beri rezekinya. Dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Nggak ada satupun hewan yang bergerak di atas bumi melainkan dijamin rezeki. Jangan buruk sangka. Oh merasa dan masih kumuh, nggak boleh menasihati orang. Bekok kalau cuma buruk sangka tuh. Mana nak? Udah deh besok ngaji, besok ajarin ngaji orang, kumpulin tuh. Oh siko, ada yang buka majelis, mengaji sampai den. Ada yang gaji dan lagi kopi gratis. Berani enggak ditolong Allah kalau antum menolong agama Allah? Pernah antum kaji kan? Jangan berusangko. Di awak masih badoso, awak nak boleh memberi nasihat. Beko apa seorang sih badoso? Patut dan madah. Caca terus nasihat tuh. Ilmunya cie, jangan melihat orangnya, tapi ngelihat isi nasihatnya, benar kan? Jangan buruk sangko. Kedua, orang yang sering kerasukan setan. Pertama jangan buruk sangko kan? Ada dalilnya. Dan kedua, perasaan berumur panjang, angan-angan tinggi, ngitung kasau saya katanya. Ada kayak setan rumah. Kebalikannya, rasa takut terhadap kematian. Itu intinya. Yang sifatnya datang tiba-tiba. Pemecahannya, mau tahu pemecahannya? Panjang angan-angan. Cara memecahkannya. Allah berfirman, Luqman 31 ayat 34. Nggak andung nama dakwah. Quran.
إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. Sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Jadi jangan panjang angan-angan deh, jangan takut mati deh. Nggak ada cie orang pun yang tahu kebilo pastinya mati. Allah itu kuncinya. Memang wajar takut mati mendadak, wajar. Kuncinya cie, Allah Maha Adil. Itu aja. Allah Maha Adil. Nggak mungkin antum diisdetkan kalau rezeki antum alun habis. Makanya orang yang jomblo lun babini umurnya panjang tuh, rezekinya nabi. Kalau anak masih ketek, tapi kok ada nama ninggal, artinya nyola mempersiapkan rezekinya tuh, berprasangka baik. Sampai dah? Antum mati mendadak tuh, ya itu urusan Allah. Tapi Allah adil, dan amanahnya pasti selesai. Sampai dah? Jangan mati capek ya Allah, anak dan ketek-ketek atuh kaji doa atuh mandikte Allah lama saya pak ilmu lah betul nak karena kajian dong ndak dong mainan ya ketiga supaya jangan kerasukan setan gandrung terhadap kesenangan kenikmatan. Weh hobi banan kesenangan di kenikmatan tuh dikajal. Kafe mondar mandir. Kapan? Apa? Onde mah, pokoknya sanang celah, bakal sanang celah. Kebalikannya, keyakinan atas hilangnya nikmat, buruknya pertanggungjawaban antum hisab di akhirat. Apa pemecahannya, solusinya? Yang hobinya gandrung, hobi kenikmatan kesenangan dunia saja. Pemecahannya, kuatkan keyakinan Allah berfirman Al-Hijr surat 15 ayat 3. Itu dia solusinya. Nggak dong dari Allah. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. Biarkanlah mereka di dunia ini makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan kosong. Maka kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatan mereka. Terlalu gandrung, terlalu menikmati kesenangan duniawi, kenikmatan duniawi, lihat akibat perbuatannya. Biasanya itu kontan, nggak lama. Piti untuk beli bare habis, untuk beli kopi mentraktir sampai urang. Ini baca kontan, gampang-gampang sih lah. Ayo, ono, ya. 4. Orang yang akan mudah ditipu daya setan, sifat ujub dan takabur. Kebalikannya, rendah hati, rasa takut,
terhadap keburukan dan akibatnya. Itu kebalikannya. Pemecahannya. Sifat ujub, kuatkan rendah hati. Di antaranya Allah berfirman Hud 11, 105. Itu dia. Semua ada pemecahan di Quran. Supaya antum tidak mudah tertipu setan. Yauma yati la taqalamu. Yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'izni faminhum syaqiyyun wa sa'id. Dikala datang hari itu, tidak ada seorang pun yang berbicara, melainkan dengan izinnya. Maka di antara mereka ada yang celaka dan ada yang berbahagia. Hati-hati celaka, ada saksi. Ya. Kelima, ulama aja kena merendahkan orang lain, enggak menghormati, anggap sepele. Kebalikannya, ketahui hak-haknya, khususnya sama muslim. Pemecahannya, sikap merendahkan orang lain, tolong junjung tinggi haknya sesama muslim. Allah berfirman, Al-Munafiqun 63 suratnya ayat 8. Iqra ikhwan. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. Mereka berkata, sesungguhnya jika kita telah kembali ke Madinah, benar-benar orang yang kuat akan mengusir orang-orang yang lemah daripadanya. Padahal kekuatan itu hanyalah bagi Allah, bagi Rasulnya, dan bagi orang-orang yang mukmin. Tetapi orang-orang munafik itu tiada mengetahui. Langsung ke-6 ya. Ke-6 sifat hasud dan dendam. Kalau itu ada, insya Allah antum mudah dirasuki setan, mudah ditipu setan. Solusinya, ya, solusinya. Az-Zukhruf 43 ayat 32, nanti aja baca. Ketujuh, ria, sifat selalu ingin dipuji. Insya Allah antum akan mudah ketipu setan. Lawannya harus ikhlas. Pemecahan solusinya, penangkalnya sifat ria adalah Al-Kahfi 18 ayat 110. Baca nanti itu. Ya. Ke-8, sampili karyam, kikir. Mudah kerasukan setan, mudah ditipu setan. Kebalikannya adalah yakin, keyakinan akan hancurnya segala yang ada di tangan makhluk. Apapun harta antum akan bisa hancur. Kekalnya segala ada di tangan Allah. Penangkal sifat kikir, menumbuhkan sifat murah hati. Dasarnya dari Allah. An-Nahl 1696, baca. Baca itu. Surat 16 ayat 96. Ma indakum yanfadu wa ma indallah. ما
apa yang di sisimu akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Dan sesungguhnya kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Kesembilan, sifat sombong. Lawannya tawadu. Solusinya kalau antum masih sombong, Quran surat Al-Hujurat 49 ayat 13, baca nanti. Terakhir ke-10. Insya Allah antum tidak akan dirasuki setan kalau antum tahu pemecahannya. Sifat tamak artinya berharap kepada makhluk, lawannya berhenti berharap kepada pemberian makhluk. Tentunya percaya atas apa yang ada di sisi Allah. Bertakwa kepadanya di antara yang dapat menangkal sifat tamak dan menumbuhkan rasa putus asa terhadap pemberian makhluk. Timbulkan putus asa itu boleh, tapi kalau itu datang dari makhluk, putus asain. Di besok dan dapet pi ya, 5 miliar. Putuskan tuh. Nggak mungkin kalau Allah berkehendak. Sampai karena nggak boleh secara Islam berharap kepada makhluk. Berharap itu kepada Allah. Antum bisa tamak tuh. Dasarnya at-talaq 65, 2 dan 3. Iqra Ikhwan. وإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik, dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi yang adil di antara kamu, dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Nah, nan ke-10 kok salah satu sifat tamak itu nan perlu anu disampaikan apa? Banyak bini. Banyak bini boleh, ya. Tapi kalau masuk sifat tamak, kerasukan antum, tertipu daya banyak bini tuh. Iya udah. Jadi hati-hati. Cukup sila cienat. Mencontoh Nabi boleh. Nabi makomatnya tinggi bro. Cie saja. Jadi untuk
Urang nan banyak bini, ingin babini bali boleh. Nah, jangan-jangan ditakui karena istidrot. Kena tipu daya setan. Solusinya apa? Baco atalak kojo air. Lah, baco hambuin. Mandian kamu kunyo tuh. Salah saya tuh. Ada 10 kalau antum ingin tidak kerasukan korin. Kurangi supaya hanok korin tuh. Pertama tadi apa? Ngurunut dulu. Buruk sangko. Ngatasinya Hud ayat 6. Kedua, panjang angan-angan. Solusinya Luqman 31-3 ampe. Gandrung terhadap kesenangan dunia. Solusinya Al-Hijr 15 suratnya ayat 3. Ujub takabur. Solusinya Hud 105. Tidak menghargai orang, merendahkan orang. Solusinya Munafikun ayat 8. Keenam, hasud, dendam, dengki. Solusinya Zukhruf 43 ayat 32. Ria, aco ingin dipuji. Solusinya Al-Kahfi 110. Kikir, sampili. Solusinya An-Nahl 96. Sombong, angku, solusinya Al-Hujurat ayat 13. Terakhir, tamak, solusinya At-Talaq 2 dan 3. Itulah pintu-pintu masuknya godaan setan pada diri manusia. Mudah-mudahan kita bisa lebih mewaspadainya. Karenanya cara ampuh dalam melawan setan, ada yang tahu cara ampuhnya? Udah dipahami tadi. Solusinya ada 10 ayatnya. Iya kan? Baca doa itu pada diri. Kalau orang lain doakan dengan ayat tadi. Jadi inabah itu memperbaiki dengan begitu. Sampai enggak? Ah itu udah keren tuh. Berarti antum udah jadi penterapis. Ya. Masalah timbul di dunia ini karena antum tertipu oleh tipu daya setan. Solusinya tadi cuma 10. Tapi harus tahu kenanya di mana. Sombongkah kenanya? Tamakkah? Kikirkah? Nah, masa kikir diobatnya disombong? Nggak bisa. Betul kan? Nah, itu salah dosis. Nah, itu gunanya thalabul ilmi. Jadi sudah jelas. Ya. Sudah jelas. Di antaranya adalah patuh taat kepada Allah ya tadi. Kemudian isti'anah, baru bisa minta tolong dengan ayat tadi. Itu yang disebut inabah. Jadi cara melawan setan adalah dengan taat kepada Allah, kemudian isti'anah dengan ilmunya. Nah, jadi setiap kali setan menggoda manusia dan manusia itu mau, kalau tetap mau manusianya, akhirnya terjerumus kan. Nah, setan kamangece itu tuh, bayi ngece kok setan. Walamma kafaro qala ini bari minka ini akabullaha rabbal alamin. Setelah yang digoda tadi mau menjadi kafir, menjadi bersalah, setan berkata, silakan kafir sendiri. Aku tidak ikut-ikutan karena aku takut pada Allah. Lape tanggung jawab, bro. Setan itu paling takut sama Allah. Bener gak? Ingat setan itu paling takut. Jadi kalau ada antum menyebut setan musuh Allah, dong cikui kok. Enggak level, bro. Salah. Setan itu bukan musuh Allah. Ulama salah ngomong. Belajar sama privat. Setan itu bukan lawan Allah. Setan itu lawan manusia. Bener kan? Allah sama lawannya setan. Selevel dong. Gimana nih? Yang sedikit itu kadang-kadang jadi salah kita maknanya. Setan itu sangat takut sama Allah. Sampai takutnya suruh ngejerumusin orang mau. Masuk neraka mau. Antum mau nggak? Takut banget tuh. Jadi setan itu takut sekali karena dia tahu kekuatan Allah. Setan itu tidak hebat. Enggak. Hebat kita. Sering bangkang Allah. Hebat nggak? Wah. Bener kan? Setan itu takut. Untuk itu agar tidak perlu takut kepada setan,
Ngapain sama jin aja takut? Gak perlu. Andai kata setan itu hebat, ini solo andung kasih tahu ya, maka setelah ditinggal Nabi Muhammad wafat, pasti semua orang kafir. Setuju nggak? Kenyataannya orang sholat, orang ngaji semakin banyak, berarti setan nggak sukses, gagal, iya kan? Memang orang maksiat banyak, bener. Lah iya, ada suksesnya, tapi tidak sukses sekali lah. Setan akan selalu menangis kalau orang yang berhasil digoda mau untuk bertobat dan inabah. Setan itu nangis jengker itu. Kalau ada orang melakukan maksiat, setelah itu orangnya istighfar saja, abah nangis itu setan. Ngikik-ngikik tuh, nah kemarin abah ada nangis tuh. Bener. Paham ya? Besok kita bahas setan, jin, iblis. Mana yang sering masuk ke diri, termasuk kajian tipu daya, ditutup di yang ketiga. Insya Allah kita sambung besok. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan menjadi solusi amalan. Apa itu inabah kita sudah paham. Apa yang mesti kita amalkan sudah paham. Jadilah antum penasehat, supaya antum ditolong Allah. Pede saja. Jangan merasa diri antum itu banyak dosa. Karena nggak ada manusia yang maksum. Paham? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala Muhammad